Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Mulariski dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang hidrologi hutan. Yang pertama ada peran hutan dalam pengendalian daur hutan hidrologi. Peran hutan dalam pengendalian daur air dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengurang atau pembuang cadangan air di bumi melalui proses evapotranspirasi dan pemakaian air konsumtif untuk pembentukan jaringan tubuh vegetasi. Yang kedua, menambah titik-titik air di atmosfer. Yang ketiga, sebagai penghalang untuk sampainya air di bumi melalui proses intersepsi. Yang keempat, sebagai pengurang atau peredam energi kinetik aliran air lewat tahanan permukaan dari bagian batang di permukaan. Yang kedua, tahanan aliran air permukaan karena adanya seresah di permukaan. Yang kelima adalah sebagai pendorong ke arah perbaikan kemampuan watak fisik tanah untuk memasukkan air lewat sistem perakaran, penambahan bahan organik ataupun adanya kenaikan kegiatan biologik di dalam tanah. Yang kedua, faktor penyebab longsor lahan. Yang pertama ada faktor internal, di mana genesis morfologi lereng atau perubahan kemiringan dari landai ke curam. Yang kedua adalah geologi, di mana jenis batuan, sifat batuan, stratigrafi, dan tingkat pelapukan, di mana ada jenis batuan atau tanah dan tanah tebal dengan tingkat pelapukan sudah jelas. Yang kedua ada kembang kerut tanah tinggi atau lempung, sedimen berlapis atau tanah bermibel menumpang pada tanah impermibel dan pelapisan tanah atau. Yang ketiga ada tektonik atau kegempaan, di mana faktor sering mengalami gangguan gempa dan mekanisme tektonik penurunan lahan. Yang kedua ada faktor luar, sehingga erosi lateral dan erosi mundur atau erosi ke belakang yang intensif menyebabkan penggerusuhan di bagian kaki lereng. Akibatnya lereng semakin curam. Makin curam suatu kemiringan lereng, maka makin kecil nilai kestabilannya. Yang kedua, akibat adanya hujan yang terjadi, peningkatan kadar air tanah akibatnya ketahanan batuan. Yang ketiga, adanya kegiatan manusia yang sangat mengganggu kestabilan lereng, misal dengan memotong lereng atau melakukan pembangunan tidak memindahkan tata ruang wilayah. Yang ketiga, usaha pengendalian lahan longsor. Usaha pengendalian lahan longsor atau pencegahan mengurangi lahan longsor dengan usaha-usaha yang pertama adalah menghindari atau mengurangi penebangan pohon yang tidak terkendali atau tidak direncana atau penebangan yang berlebihan, penebangan cuci mangkok dan penjarahan. Yang kedua adalah penanaman vegetasi tanaman keras yang ringan dengan perakaran intensif dan dalam bagi kawasan yang curam dan menumpang di atas lapisan impermibel. Yang ketiga adalah mengembangkan usaha tani ramah longsor lahan seperti penanaman hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferawati dari kelompok 11. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Feby Mulariski, yaitu mengenai materi nomor 4 dan nomor 5. Materi nomor 4 adalah kondisi iklim dalam hutan. Yang pertama, suhu dan radiasi. Karena adanya tajuk pohon-pohon, presentasi terbesar radiasi matahari dipantulkan kembali. Pada kondisi yang ekstrim, hanya 1% radiasi matahari yang mampu masuk ke dalam hutan. Akibatnya, suhu di dalam hutan tetap lebih rendah. Pengamatan yang dilakukan di Amerika Serikat telah membuktikan bahwa penurunan suhu maksimum bulanan mungkin sebesar 3 derajat Fahrenheit pada bulan Januari dan 8 derajat Fahrenheit pada bulan Juli. Kemudian yang selanjutnya yang mempengaruhi iklim di dalam hutan itu adalah kelembapan. Karena suhu udara di dalam hutan lebih dingin, kelembapan nisbi juga mungkin 10% lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di luar hutan. Syarat-syarat kelembapan: air yang dapat dipresipitasikan atau jeluk adalah massa total uap air di atmosfer yang dinyatakan dalam volume cairan yang setara di atas satuan kawasan permukaan. Jeluknya beragam dari sekitar 5 cm di atas samudra tropika atau kurang pada kawasan kutub, atau harga rata-rata untuk bumi adalah 2,25 cm dari seksi air yang dapat dipresipitasikan rata-rata.
Selanjutnya yaitu yang mempengaruhi kondisi iklim dalam hutan adalah angin. Karena hutan membelokkan angin ke atas dan mengurangi kecepatannya, maka hutan merupakan penghalang mekanis terhadap angin. Ini semakin penting bagi hutan yang lebih tebal, seperti hutan penggugur daun berdaun lebar. Kemudian materi nomor 5 yaitu hubungan hutan, iklim, dan banjir. Hubungan hutan dan iklim. Kondisi iklim disimpan dan direkam secara permanen dalam struktur biomasa, sehingga pohon dapat memantau keadaan lingkungan dalam struktur lingkaran pohon. Menurut Fritz pada tahun 1976. Hal ini dapat dikaji dalam studi dendrokronologi yang mengaitkan hubungan antara pohon dengan iklim maupun kondisi ekologi setempat. Pohon beradaptasi agar dapat bertahan hidup, tetapi dengan pola iklim dan kondisi lingkungan yang abnormal dapat menyebabkan stres pada pohon. Proses regenerasi dan terjadinya perubahan secara mendadak ataupun bertahap akan mempengaruhi pertumbuhan anakan pohon. Kegagalan dalam memahami interaksi perubahan iklim dan fisiologi pohon dapat menyebabkan kepunahan pada beberapa spesies pohon. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan unsur-unsur iklim bagi tumbuhan hutan. Pertumbuhan dan produksi tanaman merupakan hasil akhir dari proses fotosintesis dan berbagai fisiologis lainnya. Proses fotosintesis sebagai proses awal kehidupan tanaman pada dasarnya adalah proses fisiologis dan fisika yang mengkonversi energi surya dalam bentuk gelombang elektromagnetik menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat. Selain radiasi surya, proses fotosintesis sangat ditentukan oleh ketersediaan air, konsentrasi CO2 dan suhu udara. Sedangkan proses respirasi dan beberapa proses metabolisme tanaman secara signifikan dipengaruhi oleh suhu udara dan beberapa unsur iklim lainnya. Kemudian, pemanfaatan informasi iklim dalam bidang kehutanan. Secara teknis dalam budidaya tanaman kehutanan, hampir semua unsur iklim berpengaruh terhadap produksi dan pengelolaan tanaman kehutanan. Secara konseptual, pendekatan dan informasi iklim dalam pembangunan kehutanan berkaitan dengan 5 aspek, yaitu pertama, pengembangan wilayah dan komoditas kehutanan seperti kesesuaian lahan untuk tumbuh kehutanan. 2. Perencanaan kegiatan budidaya kehutanan. 3. Peramalan dan analisis sistem kehutanan. 4. Pengelolaan dan konservasi lahan untuk bidang kehutanan. Dan yang kelima, menunjang kegiatan penelitian komoditas dan sumber daya lahan serta pengkajian teknologi di bidang kehutanan. Informasi iklim sangat dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi dan daya dukung wilayah untuk penetapan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah seperti pola tanam. Selanjutnya yaitu hubungan iklim dan banjir. Perubahan iklim seringkali terjadi. Curah hujan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi iklim. Perilaku hujan yang jatuh di atas lereng yang gundul akan berbeda-beda. Hujan tersebut tidak tertangkap oleh tajuk maupun ditahan oleh lantainya ataupun mengalir ke dalam sungai yang ditahan oleh kayu dan dedaunan yang jatuh dari pepohonan. Tidak lebih dari setengah air hujan tersebut yang menyerap ke dalam tanah seperti halnya dalam hutan, seperti telah dibuktikan dalam percobaan. Hasil percobaan ini adalah bahwa sebagian besar air mencapai sungai dalam waktu yang sangat singkat, yang menjadi alasan mengapa banjir terjadi. Dengan demikian adalah benar bahwa hutan cenderung mencegah banjir, tetapi pengaruh baik dari hutan terhadap banjir ini menjadi sangat penting hanya pada kondisi tutupan hutan melingkupi sebagian besar daerah aliran sungai. Bahkan dalam kondisi itu pun, banjir belum tentu dapat dicegah. Lantai hutan yang hanya terkait dengan air hujan yang jatuh dibandingkan dengan bagian hutan yang lain. Hal ini dapat mempengaruhi aliran air sepanjang aliran tersebut tidak menampung seluruh air yang jatuh. Setelah lantai hutan jenuh menampung air tersebut, air hujan yang jatuh akan mengalir ke sungai secepat air yang mengalir di atas permukaan tanah yang gundul. Penyebab banjir selain intensitas hujan yang tinggi juga dipengaruhi oleh pola tutupan lahannya yang mendukung penyerapan air hujan ke dalam tanah. Perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi lahan pertanian dan ataupun pemukiman menjadi salah satu penyebab banjir di suatu wilayah.
Hutan mempunyai kemampuan infiltrasi atau meresapkan air ke dalam tanah lebih tinggi daripada tutupan lahan seperti padang rumput dan tanaman pertanian. Dibandingkan jenis vegetasi lain, hutan dapat menghasilkan tanaman pertanian. Kemudian, karena disebabkan oleh tingginya kapasitas infiltrasi dan adanya perlindungan dari tutupan tajuk pohon, namun demikian, peran hutan dalam mengendalikan banjir mempunyai keterbatasan. Hutan hanya mampu mengendalikan banjir di area yang mempunyai hujan dengan intensitas yang menengah. Hutan pinus di Gombong, Jawa Tengah hanya mampu mengurangi banjir pada hujan lebih kecil dari milimeter atau per jam atau 8 per jam. Kemudian, makin luas hutan, maka debit maksimum akan makin kecil. Hutan juga akan berpengaruh menurunkan koefisien regim aliran atau KRA, yaitu perbandingan antara debit maksimum dan minimum. Cukup sekian penjelasan dari kami, dari kelompok 11, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.